Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDAY. Yuk. Mendengar begitu lagi adik saya jual aset senilai 2,5 M. Itu tanah pinggir jalan Pak Haji. Nah sekarang ngedrop lagi. Terus bagaimana saya? Mbaknya bagaimana melakukan apa? Melakukan apa biar apa? Enggak seperti itu, enggak dijual. Mbaknya harus ngelawannya lebih dari adeknya, PD-nya. Tapi kalau mbaknya drop, ya menang adeknya. Iya, terus mbaknya harus jangan drop dong. Iya. Pasti nggak laku, pasti nggak jadi dijual, Gitu. pasti nggak jadi dijual, pasti nggak jadi dijual, entah nggak dijual. Gitu. Pasti tidak laku, pasti tidak laku, pasti nggak laku. Tapi kalau mbaknya drop, ya menang adeknya. Iya. Adik saya itu tegaan gitu loh. Gak apa-apa, yang penting mbaknya harus lebih tega lagi dari dia. Nanti mbaknya menang. Oh iya, siap. Harus lebih tega lagi. Berarti tadi jawaban dari Pak Haji yang teman-teman menanyakan itu kan hampir sama. Saya harus melakukan biar apa nggak jadi jual, nggak jadi apa ditarik itu toh. Berarti melakukan itu aja. Iya. Oke. Nih, tamu saya kemarin kan baru cair ya 6 miliar. Saya tanya sama dia, bos, kok lo bisa cair 6 miliar gimana caranya? Kan saya ngikutin Pak Haji. Aku latihan manggil. Nanti aku ketemu tukang sol sepatu dipikul. Ketemu tukang sol sepatu dipikul. Nanti saya ketemu tukang bakso bakwan Malang dipikul. Ketemu. Nanti saya hari ini makan sayur asem sama telur asin sama ikan pedas. Hari ini saya makan itu. Saya ulang. Nah, sekarang saya manggil. Ini proyek saya yang dapat. Ini proyek saya yang dapat. Nilainya 6 miliar. Ini saya yang dapat. Dapat. Jadi memang mesti latihan manggil dulu. Kayak orang badminton tuh latihan badminton dulu. Makanya dia jual badminton. Manggil. Mbaknya misalkan nanti kalau ketemu si ganteng. Pasti celana dalamnya warna coklat. Nah, mbaknya buka dulu resletingnya coklat warna. Wah. Yes, coklat. Tapi bukan punya Pak Joko. Kalau Pak Joko warnanya putih hitam. Dalmatian. Hitam celana dalamnya, putih alat kelaminnya. Kata alat kelamin abu-abu. Mana? Masuk Pak Joko. Diambil. Masuk. Iya, ambil. Ya. Masuk Pak Joko. Masuk Pak Joko. Raga-raga. Ya, sabar. Sabar. Pakai HP. Di HP disorot. Pakai HP. Sudah kelihatan kok, tinggal nyantol aja. Ya sabar, makanya sabar. Tinggal nyantol aja. Fokus Pak Joko. Fokus Pak Joko. Alhamdulillah. Ya, jepit lagi. Dijepit. Ya, jepit. Sip. Assalamualaikum Mbak Haji. Ya. Suami saya dulu kan kerja di pengeboran minyak tapi udah lama desain. Terus sekarang itu saya pengennya suami punya gaji seperti dulu waktu. Bisa, mbaknya harus yakin. Jadi terkabul tuh hanya modalnya yakin aja. Saya nggak setuju tuh terkabul harus pinter. Nggak adil dong Tuhan. Modalnya yakin aja. Mau pinter nggak pinter yakin. Contoh, dia kerjaannya bikin dipan. Kita tanya sama si tukang dipan. Tukang dipan, emang zaman modern gini ada yang beli dipan? Pak Haji, namanya dipan udah dibikin,
Pasti ada yang beli. Oh iya. Namanya dipan. Udah dibikin, pasti ada yang beli. Siapa yang beli? Itu kalau orang meninggal kan buat mandiin pakai dipan. Oh iya. Jadi Mbaknya harus yakin. Pasti. Mbak, saya kan megang pasien nih, pasien jadul semua. Maksudnya jadul tuh hajatnya biasa-biasa lah. Nggak ekstrim. Nah, kedua, setiap konsultasi, kan kita nggak ada tarifnya, 0. Malah kalau bisa pulangnya tasangonin buat makan. Biasanya biar makannya, iya, maksudnya biar makannya satu meja. Karena kalau nggak dibayarin kan makannya beda-beda meja. Tepuk tangan dong. Iya, maksudnya biar makannya satu meja. Jadi mesti saya yang bayarin kan. Karena kalau nggak dibayarin makannya beda-beda meja. Beda meja, Beda menu, beda harga, sesuai dengan dompet. Kalau ini kan satu dompet, dompet saya. Amin. Nah, maksud saya, Mbaknya harus yakin, pasti penghasilan suami saya lebih dari yang kerja di perusahaan minyak, pasti lebih. Nah, saya juga begitu. Pasti saya punya Robicon, pasti saya punya Robicon. Saya tidak bilang pasti saya kebeli Robicon. Saya nggak ada kata kebeli, karena kalau kebeli mesti nabung. Karena kalau kebeli, saya mesti ngumpulin. Jadi pasti saya punya Robicon. Punya Robicon. Pasti saya punya Toyota Alphard warna hitam, genep, putih, ganjil. Saya pakai yang ganjil tuh karena warna putih. Pasti saya punya Robicon. Pasti saya punya Land Cruiser. Pasti saya punya Jeep Mercy GL 400. Kalau beli kan 9 miliar. Pasti. Dari mana sih orang pasien kamu jadul? Justru ini yang jadul, yang recehan. Nanti yang kakap satu. Pede aja kayak gitu. Kalau ndak percaya, saya tuh umumin ke teman-teman. Hari ini saya umumin patungan potong sapi Idul Kurban. Harganya 3.500.000. Paling rendah 3.500.000. Paling mahal itu harganya 150 juta. Saya tuh nggak ngejar-ngejar tuh yang 150 juta. Pasti nanti datang. Tadi pagi dari Malaysia. Pak Haji, aku nanti beli sapi ya. Yang harganya 150 juta. Saya beli 2. Saya 1, mama saya 1. Jadi nanti saya transfer ya besok 300 juta. Itu orang Malaysia beli nggak nawar. 2 dia nggak milih. 3 itu sapi nggak dibawa ke Malaysia. Kan lumayan. Di mana? Iya. Di mana-mana bos orang beli sapi kurban tuh 1 nawar. 2 milih. 3 dibawa pulang. Enggak. Nawar enggak. Milih enggak dibawa pulang ke Malaysia enggak. Dia bilang ini, Ji, saya ikutan kurban 2 ekor sapi. Nanti saya transfer 300 juta ya. 1 ekor atas nama ibu saya, Ci Saadah binti Ali Ahmad. 1 ekor lagi atas nama saya, Lena Darawati Huta Suhud. Lebaran haji saya ke kandang Ji. Bawa ibu sama keluarga. Bisa mbak. Tuh baca. 300 juta. Baca coba. Baca. Yang bawah. Bener gak? Ini. Jadi saya ikutan 2 ekor sapi. Nanti saya transfer 300 juta ya. 1 ekor atas nama ibu saya. Saadah bin Ali Ahmad. 1 ekor lagi nama saya. Lena Darawati. Lebaran haji saya ke kandang di Jawa keluarga kita. Coba Bu, di mana-mana mah orang beli sapi yang harganya 17.500.000 atau 20 juta. Waduh. Iya. Janganlah. Kata Allah, gede hajat apa gede kurban?
Gede hajat Allah. Ya udah jangan ditawar, jangan dipilih-pilih. Iki piro? 17,5 ya wes siji. Iki piro? 20 juta ya wes siji. Iki berapa Ji? 150 juta, beli 2 Ji. Kayak kemarin tuh Mbak Rati. Pak Haji, Mbak Rati itu yang cair, yang 4 miliar, yang 400 miliar. 40 miliar, 400 miliar. Mbak Rati yang joget di grup. Haji, sapi paling gede harganya berapa Ji? 150 juta Mbak Rati. Saya beli 1 Ji. Atas nama Pak ayah saya sama ibu saya. Kan 1 ekor ber7. Tuh. Ada lagi. Pak Haji, sapi kurban yang paling besar harganya berapa? 150. Aku beli 3 ya. 450. Aku bayarnya 500. Wah, kelebihan 50. Buat Haji. Oke. Masa nyangonin 50 juta. Jadi dibayar 500 juta nggak mau dibalikin. Gue bilang, oh ya. Nah mau saya. Bisa gak nih teman-teman, mbaknya terutama, yakinnya harus tingkat dewa. Pasti suami saya, berapa terakhir gajinya dia kerja di sana? Sekitar 6 jutaan tahun 90-an. Ya gaji piro? 8 jutaan. 8 juta. Pasti gajinya 50 juta. Pasti penghasilannya 50 juta. Begitu. Pasti 50 juta. Pasti 50 juta. Begitu. Saya juga begitu Mbak. Bayangin kita ngobrol sama hajat yang biasa-biasa aja. Di mana-mana harusnya gurunya mobilnya gak Robicon lah. Tapi saya Robicon. Alphard. Nah maksud saya Mbaknya harus yakin. Pasti 50 juta. Pasti. Begitu. Mbak. Di mana-mana kalau kita datang ke rumah orang kaya raya, soge, di mana-mana itu kudanya 5, 10, tapi mbaknya datang hitung kuda saya 120, minimal 100 lebih. Jadi nggak salah mbak berobat ke sini. Dalam arti kata harus yakini tingkat dewa. Gitu. Tapi kalau mbaknya bilang iso pora ya. Ya dijawab sama Allah, ora iso. Iso ora ya. Iya lawannya isopora kan lawannya ora iso. Mbaknya harus bilang pasti iso. Pasti iso. Gajian belum datang, isonya datang. Apa tuh? Babat jeroan. Iso. Iso. Ada lagi? Iya Pak Haji. Itu yang kemarin pas waktu kesini gitu kan, ada yang nanyakan kalau mau ambil lagi aset yang pernah terjual, tanahnya kan dikencingin 81 kali. Itu misalnya tanahnya diambil dibawa pulang karena di pinggir jalan itu misal ditaruh di kelas 81 dikencingin. Ya, bisa enggak? Ntar nunggu pohon duren. Jam 2 malam kencingin. Kalau bisa ya kita harus Iya di tempat di situ. Kalau diambil tanahnya taruh di polybag gelas 81. Tadi kencingin nanti nunggu pohon kecambah. Iki kok ono wit cambah. Kalau mbaknya sempet, nggak harus tiap hari. Kalau sempet lewat kencingin, balik lagi ya. Tapi mbaknya kan ada ilmu pamungkas baru tadi. Nggak usah ngencingin kok bisa. Caranya apa? BH dibalik, celana dalam dibalik, jamnya pindah tempat, cincin pindah tempat, ntar balik lagi. Dan pasti balik, Mbak. Pasti balik. Setuju. Mbak, nih cerita ya. Dulu saya punya mobil Panther. Dulu. Mobil Panther saya diambil sama orang yang saya utangi. Jadi saya ngutang sama orang, belum bisa bayar. Dia maksa ambil mobil saya Panther. Saya bilang, saya nanti bayar. Nggak bisa. Sekarang, saya nggak punya. Harus bayar. Pokoknya saya ambil ya Panther kamu. Nah, karena dia ngambil paksa, berarti kan dia ngambil yang istilahnya orang yang kita cintai, yang aset masih kita sayangi, diambil. Umurnya
pendek. Oh. Iya. Jadi mbaknya coba lihat. Orang yang suka ngambil haknya orang maksa, pasti umurnya pendek. Kita ini aja. Iya, jadi misalkan mbaknya punya aset ya. Terus partner lah usaha ya. Nah, itu bukan milik dia, tapi milik kita. Tapi kita punya utang sama dia. Ya nanti juga dibayar. Nggak bisa. Dengan dia arogannya, nggak bisa. Karena Tuhan kan nggak arogan. Akhirnya Tuhan bilang sama malaikat, malaikat, tolong dong yang arogan suruh pulang. Pulang kemana malaikat? Pulang ke alam baka. Alhamdulillah, umur pendek. Nah, karena penter saya diambil, sekarang gantinya sama Allah, Robicon. Dulu saya punya mobil Cherokee. Dulu. Nah, sama juga begitu. Sekarang digantinya Dodge Journey 3600 cc dari Chrysler. Sama-sama dari Chrysler. Cuman bedanya dulu Cherokee, sekarang Dodge Journey. Dulu saya Panther, sekarang saya Robicon. Nah, jadi mbaknya tenang aja, pasti balik lagi mbak. Pasti. Rezeki kan ada barcode-nya. Nggak mungkin. Tenang aja. Jadi jangan diambilin tanahnya ya. Nanti nunggu kecambah. Kecambah. Akhirnya dodol soto. Cambahnya rasa blonjo. Wis tukul sendiri. Cambahnya nggak tukul, Pak Joko tukul. Ada lagi? Banyak? Saya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Saya yang kemarin kesini, yang kedua kalinya ini kemarin bareng-bareng teman saya yang sama Pak Haji dikasih sangu kemarin lagi. Itu datang ke sini lagi. Cuman ini aja sih, Ci. Setelah dari sini, alhamdulillah kan sebelumnya ke sini kan alhamdulillah sudah sholatnya alhamdulillah sudah rutin, badiah qobliyahnya juga sudah. Setelah ke sini seperti kecas gitu loh. Apa ya? Tambah semangat. Ya. Iya. Dengan ilmu-ilmunya yang agak-agak gitu, maksudnya meskipun jadi lucu-lucu kan jadinya, tapi saya masih suka lupa gitu loh, Ji. Misal kayak sewu ya, celananya balik itu suka lupa gitu, cuman ya lupa gitu loh. Terus masih belum bisa mengkondisikan banget perharinya gitu. Tapi belum ini sih, misal kayak rias pengantinnya itu masih job-job yang sebelum dari Pak Haji. Tapi alhamdulillahnya gitu gini, yang pada ngejob itu rembugannya enak. Misal saya datang ke sini tadi, kemarin, tadi pagi udah ada yang chat-chat gitu. Ibu, mau ke salon, mau menambah DP lagi gitu-gitu. Alhamdulillahnya, Mbaknya merasakan ilmu RDA apa? Yang itu masih ke yang kalau sholatnya harus semakin inilah, semakin kecas gitu. Kalau yang badiah qobliyahnya bolong nggak? Alhamdulillah enggak. Jangan bolong ya. Nah, kan kemarin bolongnya itu sempat menstruasi. Ya nggak apa-apa. Gitu. Pokoknya gini mbak, orang yang sholat badiah qobliyahnya bolong, ada uang masuk, tapi ada uang pengeluaran. Begitu. Contohnya dandan mobil, akinya soak, gitu. Terot, long terot, ball joint, sobeker, klaksonnya putus, berkonya lampunya putus, bohlamnya, perintil-perintilan, janganlah. Nah, kalau mbaknya udah sholat badiah qobliyahnya nggak bolong, rezeki ada aja. Nah, gitu. Alhamdulillah. Kedua, kalau mbaknya ini berlaku semua yang tadi saya ulangi lagi, bisa gak nanti pulang dari sini latihan manggil sesuatu. Nah, yang dipanggil harus ketemu, harus pas. Contoh yang tadi. Nanti saya ketemu tukang sol sepatu dipikul. Tukang sol sepatu dipikul. Ketemu. Nanti saya ketemu rumah makan brongkosan. Oh, ini dia brongkosan. Lewat lagi. Apalagi iya manggil. Nanti saya ketemu warung kupat tahu. Oh iya. Nanti saya ketemu pom bensin sebelah kanan. Oh iya. Kiri ya. Nah, kalau udah manggilnya pas terus, nanti mbaknya, nanti saya ketemu orang naik motor pakai jaket putih. Jangan jaket hitam. Kalau hitam kan udah umum banyak. Coba pakai jaket putih. Ada gak? Ada. Nanti saya ketemu
truk tangki air. Oh iya, ketemu. Nah kalau udah sering ketebak, coba kita manggil hajat. Itu pasti ketebak dan pasti jitu. Saya dapat proyek rias pengantin nilainya 60 juta. 60 juta gak? Oh iya. Oh bener. Tak tingkatin Ini berlaku semua. Ini ilmu baru. Dan udah dipraktekin sama Mbak Rati. Dari 2,5 M, 4 miliar, 40 miliar, 400 miliar. Nah, kenapa nggak kita praktekin? Iya. Gitu. Baik, iya. Ada lagi? Udah gitu aja sih. Boleh. Ada lagi? Masnya? Yuk. Kak capek.